Jumpa lagi dengan tutorial statistik. Kali ini kita akan membahas cara melakukan uji validitas untuk angket skala Likert ya. Angket skala Likert ini punya jawaban 1-4 yang ada di tampilan layar ini. Ini adalah tabel tabulasinya. Jadi tabulasinya, kemudian ini tabel bantuan untuk membuat kesimpulan atau keputusan tentang valid tidaknya. Jadi respondennya sebanyak 15. P1 itu pertanyaannya juga 15. Jadi angket ini pertanyaannya sebanyak 15 diberikan kepada 15 responden. Yang kita uji validitas adalah tiap pertanyaan dari angket ini. Jadi kita uji P1 sampai P15. Pertama kita hitung jumlahnya. Jadi tiap responden itu skor perolehannya berapa. Saya klik sel AB3, inputkan rumus sama dengan SUM atau jumlah, sum, kurung buka, blok. Skor perolehan responden 1, P1 sampai P15 ya. Jadi P1 sampai P15. Saya blok kembali, P1 sampai P15. Pada sel M3 sampai AA3, titik koma, kurung tutup, enter, 35. Kemudian saya blok lagi selnya, arahkan kursor ke pojok kanan bawah sampai muncul tanda plus hitam, geser ke bawah sehingga kita peroleh hasil jumlah untuk perolehan tiap-tiap responden. Jadi responden 1 itu jumlah skornya 35, responden 10 36, responden 15 skor perolehan. Sekarang perhatikan tabel di sampingnya. Ini pertanyaan ke 1 sampai 15. Jadi P1 sampai dengan P15. Kemudian ada R hitung, sampingnya lagi ada R tabel, kemudian ada keputusan atau kesimpulannya. Untuk mengisi R tabel dulu ya, kita isi R tabel. Caranya kita butuh bantuan tabel product moment ya. R tabel R product moment banyak di buku-buku atau artikel. Jadi ingat bahwa responden kita itu banyaknya 15. Kita perhatikan tabelnya, N itu adalah banyak responden 15. Untuk alfa atau signifikansi 5% 0,514, apabila 1% 0,641. Di sini saya tetapkan alfanya 5% saja, taraf signifikansinya 5%, jadi 0,514. 0,514. Tabelnya 0,514. Arahkan kursor pojok kanan bawah sampai muncul plus hitam, drag ke bawah. Nah, jadi tabelnya 0,514. Sekarang kita cari pertanyaan ke-1, R hitungnya ya, atau koefisien korelasi. Kita hitung dengan rumus sama dengan Pearson kurung buka blok P1 sampai M3 sampai M17. Jadi seluruh skor dari item pertanyaan 1. Kemudian titik koma, inputkan blok jumlahnya, sel AB3 sampai sel AB17, kurung tutup, enter, diperoleh R nya 0,63631. Jadi 0,63 itu keputusannya pertanyaan ke-1 valid. Jadi asalkan R hitung ini lebih besar dari R tabel, maka keputusan yang harus kita ambil adalah valid. Jadi pertanyaan ke-1 itu valid. Sekarang pertanyaan kedua, blok sel A4, inputkan rumus sama dengan Pearson kita blok ya, N3 sampai N17, inputkan titik koma, blok jumlahnya, kurung tutup, 0,676, jadi valid. Kemudian Pearson kurung buka pertanyaan ketiga, ikutkan titik koma, ikutkan jumlah, kurung tutup, enter,
0,77 lebih besar dari 0,514, kesimpulannya valid. Kemudian pertanyaan keempat sama dengan person kurung buka P4 di koma bukan jumlah blok kurung tutup enter 0,75 berarti valid karena lebih besar dari 0,514. Pertanyaan kelima sama dengan person kurung buka P5 set blok skor perolehannya untuk 15 responden dari P5 titik koma jumlahnya kurung tutup enter, jadi kesimpulannya valid juga. Sekarang sama dengan person kurung buka P6 titik koma jumlah kurung tutup enter 0,79, kesimpulannya juga valid sama. Pertanyaan ketujuh sama dengan person kurung buka blok P7 inputkan titik koma blok skor perolehan jumlah kurung tutup enter 0,83, maka kesimpulannya valid. Pertanyaan ke-8 sama dengan person P8 skor perolehannya satu blok semuanya dari atas ke bawah, inputkan titik koma kemudian skor jumlah juga sama blok dari atas ke bawah kurung tutup enter 0,76, kesimpulannya valid. Sekarang pertanyaan ke-9 dengan person blok P9 titik koma blok total jumlah perolehan kurung tutup 0,59. Nah, masih lebih besar dari 0,51 berarti valid. Kemudian pertanyaan 10 sama dengan person kurung buka koma jumlah kurung tutup 0,63, berarti kesimpulannya masih valid. Jadi pertanyaan ke-1 sampai ke-10 itu terbukti valid. Sekarang coba ke pertanyaan ke-11 sama dengan person kurung buka blok skor perolehan P11 kemudian titik koma blok skor jumlah 0,62 berarti valid. Kemudian pertanyaan ke-12 person kurung buka blok P12 titik koma kurung tutup enter 0,61, berarti kesimpulannya valid. Sama dengan person pertanyaan ke-13 set blok skor perolehannya titik koma blok jumlah kurung tutup enter 0,58, masih valid. Kemudian P14 sama dengan person kurung buka blok P14 titik koma tutup enter 0,65, kesimpulan masih valid. Kemudian sama dengan person kurung buka titik koma jumlah kurung tutup enter 0,57, jadi valid karena lebih besar dari 0,51. Jadi pertanyaan 1 sampai 15 kita peroleh valid semua karena R hitungnya itu seluruhnya lebih besar dari R tabel, jadi lebih besar dari 0,514.
Berikut cara untuk uji validitasnya. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya.